Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Oke dulur, masih terkait dengan aplikasi Sipdar ya, Sistem Informasi Tanda Daftar untuk Lembaga Pendidikan Quran LPQ ya, baik itu Madrasah Diniyah maupun TKQ atau TPQ. Nah, pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas apa itu Sipdar dan bagaimana cara registrasi atau membuat akun operatornya. Nah, sesuai dengan janji saya, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengerjakan atau mengisi isian yang ada di aplikasi Sipdar ini. Nah, di sini akan saya contohkan untuk lembaga pendidikan Qur'annya, yaitu TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Pastikan jangan pernah di skip karena skip itu bisa membuat Bapak Ibu gagal paham. Oke Bapak Ibu, yang pertama pastikan kita sudah melakukan registrasi akun Sipdar terlebih dahulu, baik itu registrasi baru maupun registrasi lama ya. Nah, jika Bapak Ibu belum melakukan registrasi untuk TPQ, TKQ atau Madrasah Diniyahnya, silahkan simak video saya sebelumnya ya. Yang ini ya, apa itu Sipdar PQ dan bagaimana cara registrasinya. Nah, silahkan simak video saya yang ini kalau belum punya akun atau belum pernah registrasi akun Sipdar. Nah, jika sudah punya, sudah pernah registrasi, selanjutnya kita login saja di sini. Ya, di sini ada menu login. Oh iya, sebelum login pastikan kita sudah masuk ke linknya ya. Untuk linknya saya cantumkan di deskripsi ya, di pdpontren.kemendag.go.id /Sipdar. Dah sampai sini. Sipdar. Nah, kalau sudah masuk ke halamannya seperti ini, kita login terlebih dahulu. Login pastikan kita gunakan email yang sudah kita registrasi ya. Kemudian kita masukkan email pengguna dan passwordnya. Yang ketiga yaitu masukkan kode CAPTCHA atau kode validasi di sini. Selanjutnya kita pilih login. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah muncul di pojok kanan atas nama operator kita ya. Nama operator dari lembaganya yang sudah kita daftarkan. Di sini ada menu profil pengguna. Nah, untuk halaman menu profil pengguna ini kita hanya bisa mengubah password saja untuk password lama dan password baru. Untuk nama pengguna dan alamat emailnya itu tidak bisa kita ubah. Ya, jadi pastikan ketika kita registrasi nama operator dan emailnya itu sudah fix ya, sudah pasti, sudah valid. Oh iya, untuk email kita bisa menggunakan email pribadi operator maupun email TPQ atau email lembaga. Nah, saya sarankan untuk email kita menggunakan email lembaga saja. Nah, jika kita mau mengubah password lama mungkin merasa lebih sulit untuk diingat. Nah, kita klik saja di sini password lama, kemudian masukkan password baru dan simpan perubahan. Nah, karena di sini saya tidak akan merubah passwordnya, jadi tidak akan saya simpan perubahan. Nah, ini untuk halaman profil pengguna ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis 3 ini. Di sini ada 3 menu utama, yaitu beranda, yang kemudian informasi
Nah, pada informasi ini ada beberapa menu turunannya, yaitu direktori data, pengumuman, prosedur tentang SIPDAR. Ini tidak akan saya bahas karena ini cuma informasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui langkah-langkah, kita masuk saja ke prosedur. Nah, Bapak Ibu, pada halaman prosedur pengajuan tanda daftar LPQ, di sini ada beberapa yang harus kita siapkan berkas-berkasnya ya. Yang pertama yaitu surat permohonan tanda daftar. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengisian, pastikan kita sudah menyiapkan persyaratan atau berkas-berkas yang harus kita inputkan nanti ya di sini, yaitu surat permohonan tanda daftar, profil LPQ, kemudian susunan pengurus, SK kepala dan tenaga pengajar, kemudian data kepala dan tenaga pengajar, fotokopi ijazah kepala dan pengajar, kemudian fotokopi syahadah kepala atau tenaga pengajar. Kemudian ada data santri, surat keterangan tanah, akta notaris yayasan, ya ini jika ada ya, surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan, dan terakhir adalah denah lokasi. Nah, untuk yang bertanda petik ini boleh untuk tidak dilengkapi, hanya bersifat opsional. Nah, ini ya, yang nomor 9 dan nomor 10. Kemudian bagian B-nya melakukan pendaftaran secara online. Dimulai dengan melakukan registrasi. Nah, kita sudah melakukan registrasi ya. Kemudian melengkapi profil kelembagaan, langsung mengunggah berkas-berkas yang telah ditentukan. Nah, ini akan kita praktekkan setelah ini. Kemudian yang ketiga, yang C, melakukan proses pengajuan tanda daftar pada menu status LPQ jika seluruh persyaratan telah dilengkapi. Nah, ini kalau sudah lengkap baru kita melakukan proses pengajuan. Untuk admin Kemenag, nah ini tidak akan kita bahas ya, ini adalah untuk admin Kemenag. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke data LPQ. Di sini ada 3 menu turunan. Yang pertama kita akan mengisi profil LPQ-nya. Ya. Nah, di sini pada halaman profil Lembaga Pendidikan Al-Quran, ya, di sini ada 3 menu. Yang pertama identitas, kemudian pengelola, dan aset yayasan. Nah, pada halaman identitas ini saya sudah mengisi ya, tapi akan saya jelaskan. Nah, untuk nama LPQ ini secara otomatis ya. Kemudian jenjangnya juga secara otomatis. Untuk NPSN itu jika sudah muncul NPSN maka silakan diinputkan. Kalau tidak ada NPSN-nya berarti tidak usah diinputkan. Seperti itu. Kemudian status kelembagaan kita rubah. Ya, biasanya TPQ itu kan statusnya swasta ya. Jadi pastikan status kelembagaannya itu adalah swasta. Kemudian untuk tanggal berdiri, oh iya jenjang kita pilih karena di sini saya contohkan untuk TPQ, jadi saya pilih untuk TPQ. Nah, Bapak Ibu tinggal sesuaikan tergantung dengan lembaga atau jenjang Bapak Ibu yang akan diisi. Baik itu TPQ, TKQ maupun TKA ataupun rumah tahfiz atau pesantren atau PAUD Al-Quran. Tinggal disesuaikan saja. Pastikan disesuai dengan yang sudah kita registrasikan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi tanggal berdiri, kita klik saja di sini. Kemudian kita pilih tahunnya dulu ya. Kita pilih di sini yang atas. Kemudian tahunnya dulu kita cari. Nah, misalkan ya di sini saya tahun 2013 ya. Kemudian kita klik tahunnya, muncul bulannya. Kemudian kita pilih bulannya dan terakhir baru kita pilih tanggal. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tahun berdiri Hijriyah. Nah, saya kan di sini tahun Masehinya 2013. Kemudian di sini tahun berdiri Hijriyahnya itu harus kita isi ya. Harus kita isi. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa tahun hijriahnya tahun berapa, tinggal kita buka saja Google. Jadi saya sarankan memang mengerjakannya itu lebih enak menggunakan laptop ya. Walaupun bisa dikerjakan
menggunakan HP. Nah, di sini kita lihat saja, kita ketikkan ya, tahun Hijriyah 2013. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada kalender Hijriyah di tahun 2013. Kemudian kita masuk ke menu gambar. Nah, ini nih. Nah, misalkan ini ya. Oke, kemudian kalau kita save bisa nggak ya? Oh, ini kita save. Kita save terlebih dahulu. Kalau sudah kita dapatkan, kemudian kita buka gambarnya. Kita cari tahun hijriyahnya. Nah, ini adalah tahun 2013 bulan Juli ya. Nah, di sini ada tahun hijriyahnya. Bulan Syaban atau Ramadan tahun 1434 Hijriyah. Nah, seperti ini. Ya. Oke, langsung kalau sudah ketemu tahun hijriyahnya kita inputkan di sini. Begitu caranya. Gampang kan? Gak usah dipersulit. Kemudian SK pendirian. Nah, ini SK pendirian yaitu kita isi nomor SK-nya ya. Nomor SK-nya kita isi di sini sesuaikan dengan SK pendirian TPQ kita ya atau TKQ kita. Nomor SK. Kemudian afiliasi. Nah, karena di sini TPQ ya. TPQ itu di bawah mungkin FKPQ, jadi kita pilih lainnya. Kalau misalkan Madin di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oh, ini afiliasi itu mungkin organisasi ya, organisasi. Nah, di sini kan ada LDII, kemudian Nahdlatul Ulama, ada NU, kemudian NW dan yang lainnya persis karena TPQ ini di bawah FKPQ ya organisasinya, jadi kita pilih lainnya. Kemudian untuk lembaga pembina, nah di sini kita pilih, nah ini tambah lembaga. Nah, nama lembaga pembina kita adalah FKPQ Kabupaten Sumedang. Nah, sesuaikan dengan domisili. Nah, FKPQ Kabupaten Sumedang. Kita simpan. Oke, seperti ini. Mana nih? Ini belum muncul. Nah, setelah kita tambahkan, kita cari lagi di sini FKPQ. Nah, ini FKPQ Kabupaten Sumedang. Seperti ini. Kemudian, kalau lembaga pembinanya sudah masuk, kemudian di sini kita pilih metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajarannya di sini juga banyak ya, sesuaikan dengan TPQ maupun madrasah diniyah kita. Lembaganya karena di sini TPQ Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jadi kita di TPQ ini metodenya yaitu berfokus pada Iqra dan Al-Qur'an ini saja. Iqra dan Al-Qur'an. Oke. Ini untuk metode pembelajaran. Nah, selanjutnya alamat lengkap TPQ ini wajib kita sesuaikan dengan IJOP ya, izin operasional atau SK SK dari Kemenag. Seperti itu. Provinsi, kemudian kabupatennya disesuaikan, kemudian kecamatan. Di sini sudah otomatis ya untuk provinsi dan kabupaten. Yang harus kita sesuaikan adalah dari kecamatan, kita pilih. Kemudian desanya apa dan disesuaikan untuk alamat jalan. Nah, karena di saya ini TPQ-nya itu beralamatkan di dusun, berarti tulis saja dusun. Kalau yang beralamatkan di jalan, tulis saja jalan. Untuk RT dan RW diinputkan dan kode pos. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu titik koordinat. Nah, jika Bapak Ibu merasa titik koordinatnya ini tidak sesuai ya. Nah, kita coba cek terlebih dahulu. Ini kita copy. Ini biasanya titik koordinat sudah otomatis terisi. Kemudian kita buka tab baru ya. Kita masukkan titik koordinatnya yang ini. Nah, kita kasih koma ya. Kemudian kita kembali ke Sipdar, kita klik, kita kopikan yang ini ya, blok, kemudian kita copy dan kita masukkan ke tab baru seperti ini dan kita enter.
Nah, selanjutnya kita buka menu Maps. Nah, Bapak Ibu, jika apa namanya ya? Jika titik koordinatnya ternyata tidak sesuai, nah misalkan ini ya tidak sesuai, kemudian kita klik saja di sini. Nah, nih, oh ini nih Masjid Nurul Amal ya. Nah, karena TPQ saya itu lokasinya ada di Masjid Nurul Amal seperti ini. Tadi kan titik koordinatnya tepatnya ada di sini ya. Nah, sekarang kita rubah ke di sini yang lebih tepat, Masjid Nurul Amal ya. Kemudian kita cari titik koordinatnya mana ya? Oh ini di atas ya, di atas ya, yang ada di atas ini, yang ada di link. Nah, kita copy. Kita blok terlebih dahulu sampai dari tanda ini ya, tanda strip sampai tanda koma. Komanya jangan dibawa. Kemudian kita copy, kita tempelkan lagi di sini. Nah, koordinat latitude kemudian kita paste. Nah, selanjutnya untuk yang satunya lagi 108 sampai koma, tapi komanya jangan dibawa. Kemudian kita blok dan langsung paste. Nah, seperti ini. Nah, itu dia ya. Nah, selanjutnya untuk nomor telepon dan email kita juga harus mengisinya. Nah, Bapak Ibu sudah kalau sudah sampai sini, kalau ada website silahkan diisi websitenya ya. Kalau punya, kalau tidak ada ya tidak usah. Selanjutnya kita klik saja simpan data. Nah, identitas LPQ sukses disimpan. Iya, kita tunggu sampai selesai. Oke. Nah, kita sudah mengisi identitas LPQ. Selanjutnya kita masuk ke pengelola. Pengelola ini kita isi yaitu nama kepala sekolahnya atau kepala TPQ ya. Di sini ada gelar depan. Kalau punya gelar depan diisi, kemudian nama kepalanya siapa dan gelar belakangnya, baik itu SPD, SPDI ataupun yang lainnya ya, diisi saja. Kemudian NIK atau nomor KTP ini wajib kita isi ya, nomor NIK, kemudian jenis kelamin dan status pegawai jangan sampai salah ya. Status pegawainya itu ada PNS, ada non PNS. Nah, kemudian untuk pendidikan terakhir ini harus kita isi, misalkan di sini SMA ya. Nah, kemudian kompetensi bidangnya kita pilih di sini ada beberapa isian karena TPQ berarti fokusnya terhadap Al-Qur'an. Nah, kemudian diisi nomor HP-nya dan emailnya. Ya, nomor HP, kepala dan emailnya. Nah, kalau sudah diisi email seperti ini, kemudian kita perhatikan di sini tanggal mulai tugas TMT ya. TMT dari Pak Kepala ini sesuaikan dengan SK yang ada ya. Sekali lagi untuk mengisi tanggal berarti di sini kita pilih terlebih dahulu tahunnya. Ya, tahunnya kita pilih. Kalau ini sesuaikan scroll kita pilih, kemudian kita pilih bulan dan terakhir pilih tanggal. Sesuaikan dengan SK yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian barulah kita simpan data. Data pengelola LPQ sukses disimpan. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu, identitas kita sudah, kemudian pengelola juga sudah, dan terakhir adalah aset yayasan. Nah, di sini ada jumlah bangunan, tinggal disesuaikan karena TPQ ini kan statusnya di masjid ya tempatnya, terus bukan di bawah yayasan juga. Nah, saya masukkan datanya seperti ini. Yang pertama jumlah bangunan 1, kemudian hak bangunannya yaitu hak guna ya. Kalau sewa berarti ada uang sewa per bulannya. Kalau hak milik ya tidak mungkin karena masjid itu kan statusnya apa ya, wakaf ya. Jadi hak guna. Kemudian luas tanahnya berapa? Luas tanah si masjidnya.
Kemudian kepemilikan tanah. Di sini kepemilikan tanahnya yaitu tidak ada pilihan wakaf ya. Di sini ada yayasan pribadi maupun sewa. Nah, kita pilih yang pribadi. Kalau Bapak Ibu bernaung di yayasan berarti pilihnya yayasan. Ya, tinggal disesuaikan saja. Kemudian jumlah santri berapa? Ini jumlah santri untuk tahun ajaran 2021-2022 semester genap. Karena di sini masih data semester genap. Nah, kemungkinan untuk tahun yang akan datang semester 1 tahun 2022-2023 ini bakal dirubah. Entah nanti dirubahnya dari mana ya, seperti itu. Jumlah santri difabel jika ada diisi, jumlahnya berapa? Jika tidak ada tidak perlu diisi. Jumlah asatiz. Asatiz ini berarti kan ustadz dan ustazah ya. Ini jumlahnya untuk di TPQ ada berapa? Karena di saya itu untuk guru TPQ dan guru TKQ ternyata itu juga ya orangnya. Nah, jadi untuk jumlah atau untuk status kerja gurunya atau ustaznya itu disesuaikan, di mapping dari sekarang ya. Yang masuk ke TPQ berapa, yang masuk ke TKQ berapa. Kalau ada TKA berarti yang masuk ke TKA berapa. Nah, di saya analoginya seperti ini. Gurunya ada 6, gurunya ada berapa ya? 7 ya. Gurunya ada 7, yang masuk ke TPQ itu 5, yang masuk ke TKQ 2, seperti itu. Jadi harus dibagi, jangan dimasukkan semuanya ke TPQ ya, seperti itu, ataupun TKQ. Nah, kemudian jumlah asatiz yang difabel jika ada diisi, jika tidak ada maka dikosongkan. Topografi. Nah, ini untuk dataran kondisi di TPQ kita, karena di daerah saya ini kan perbukitan atau pegunungan ya. Di sini saya pilihnya dataran tinggi. Kalau tidak ada gunung berarti dataran rendah. Kalau di dekat laut berarti daerahnya pesisir. Sini saya pilih dataran tinggi, geografinya jelas saja pegunungan. Potensi ekonominya disesuaikan. Kalau banyak kebun berarti ya perkebunan, seperti itu. Nah, ini potensi ekonomi yang ada di masyarakat, lingkungan masyarakat. Nah, sampai sini. Kemudian ada isian untuk bagian dari pondok pesantren. Kalau misalkan Bapak Ibu LTPQ atau TKQ-nya di bawah naungan pondok pesantren, kita pilih saja ya, kemudian masukkan NSPP-nya. Kemudian klik cek. Nah, klik cek nanti dia muncul nama pondok pesantrennya. Dan harus diisikan nama yayasan. Ini kalau misalkan kita bernaung di yayasan ya. Nah, untuk bagian dari pondok pesantren, karena TPQ saya itu tidak termasuk dari bagian pondok pesantren, jadi pilih saja tidak dan kita abaikan yang ini. Nah, untuk yayasan, sekali lagi kalau misalkan Bapak Ibu di bawah naungan yayasan, berarti tulis nama yayasannya, nomor akte yayasan, dan alamat yayasannya. Kalau tidak bernaung dari yayasan atau tidak termasuk dari yayasan, berarti langsung saja ini kita biarkan dan terakhir kita klik simpan data. Nah, baik Bapak Ibu, untuk profil lembaga pendidikan Al-Quran saya rasa ini cukup ya. Kemudian kita masuk ke data LPQ yang lainnya, yaitu berkas LPQ. Nah, Bapak Ibu, inilah berkas yang harus kita uploadkan. Yang tadi ada 12 ya. Nah, ini di sini belum muncul tombol uploadnya karena di sini selama proses verifikasi dan validasi Anda tidak dapat melakukan perubahan data, karena data dari profil ini ya, profil ini harus diverifikasi terlebih dahulu oleh admin kabupaten. Nah, ini tadi belum saya sempat baca ya, tapi saya rasa sudah jelas. Intinya profil lembaga ini harus di ACC terlebih dahulu atau diverifikasi terlebih dahulu, barulah kita bisa mengisi untuk berkas LPQ-nya. Di sini juga tidak bisa kita upload ya, karena di sini belum muncul tombolnya, dan halaman atau menu terakhir yaitu status LPQ.
kita masuk ke status LPQ. Untuk status usulan tanda daftar LPQ-nya di sini statusnya aktif ya. Tapi usulannya masih kosong riwayat usulannya. Nah, ini untuk nomor usulannya masih kosong, kemudian nomor tanda daftarnya ini adalah nomor statistik LPQ, kemudian nama LPQ dan jenjang LPQ. Di sini kelengkapan usulan kita, isian profil sudah warna hijau, sudah terchecklist ya. Artinya sudah lengkap, dan untuk unggah berkas itu belum lengkap ya, karena kita memang belum bisa upload atau unggah berkas ya. Sampai tutorial ini dibuat, saya belum bisa melakukan upload berkas seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya rasa mungkin sampai sini tutorial yang bisa saya sampaikan untuk pengisian Sipdar LPQ Lembaga Pendidikan Quran, baik itu Madin, TKQ maupun TPQ. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di-share kepada teman-teman operator yang lainnya yang mungkin belum paham atau belum mengerti cara mengisi di aplikasi Sipdar ini. Terima kasih. Kritik dan saran tinggalkan saja di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.